Itu kata hadis, kalau tanaman kita itu dimakan oleh binatang, oleh burung, itu akan menjadi sedekah buat kita sampai hari kiamat. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau kita menanam pohon, lalu pohon itu dimakan ulat, lalu digrogotin belalang gitu ya, hama-hama lain gitu, atau udah berbuah dicolong gitu ya sama tetangga gitu ya, melainkan itu akan menjadi pahala kita sampai hari kiamat gitu. Masya Allah, jadi memang pahala yang tiada putus-putusnya sampai hari akhir nanti adalah menanam. Jadi sudah menanam apa teman-teman selama beberapa tahun ini? Ya, semoga setelah kita cara ini teman-teman jadi semangat ya menanam ya. Itu keutamaan dari menanam. Selebihnya banyak di dalam Al-Quran, itu ada di dalam, silakan slide-nya boleh diklik. Itu ada dalam surah An-Nahl, ada dalam surah, ya nanti bisa dibuka ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Jadi manusia nggak bisa lepas teman-teman dari pepohonan. Manusia kita ini menghirup kurang lebih 740 kilo oksigen loh sepanjang tahun. Gitu. Jadi kalau ada 7,7 miliar manusia di dunia ya, bahkan lebih, kita bisa bayangkan berapa ya oksigen yang harus dibutuhkan gitu, yang harus dipasok supaya semua manusia bisa bernapas. Dan itu Allah sediakan gitu. Allah sediakan oksigen itu untuk semua manusia. Dengan apa? Allah berikan hutan ya teman-teman ya. Allah berikan laut, laut juga melepaskan oksigen ya, dan plankton-planktonnya itu juga menghisap racun-racun yang ada di dalam udara. Seperti itu. Sehingga kita bisa tetap sehat teman-teman, bisa tetap menghirup oksigen dengan gratis gitu ya. Masya Allah. Nah, ternyata kadar oksigen kita tidak memperbaiki alam gitu. Jadi maaf ya kalau ada gangguan. Belum lagi dari kita makan nih teman-teman, kita makan butuh nggak sama sayur-sayuran, buah-buahan ya, butuh banget. Jadi kita nggak pernah bayangkan berapa ya teman-teman pohon buah, pohon sayur yang harus ditanam untuk memenuhi kebutuhan semua manusia di bumi. Kita nggak mikirin sampai situ ya teman-teman. Padahal kalau kita bisa pikirkan, ya Allah, luar biasa ya Allah mencukupi semua kebutuhan manusia. Tapi sayangnya, kondisinya sekarang seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, kita, manusia, merusak alam yang Allah kasih sama kita. Kita jadi sekarang bumi suhunya naik ya teman-teman. Setiap tahun bumi suhunya terus naik. Dan diperkirakan, karena suhu bumi makin naik, kutub ya teman-teman, daerah kutub itu sudah semakin habis esnya, mencair karena suhunya makin naik. Apa yang terjadi teman-teman? Naiklah kadar air di laut. Lalu karena volume air di laut naik, menenggelamkan daerah pesisir. Pernah dengar beritanya teman-teman? Itu ngeri banget emang teman-teman. Jadi saudara-saudara kita di daerah pesisir itu kampungnya sudah mulai tenggelam. Lalu mereka mencari daerah baru untuk hidup ya, untuk tinggal gitu. Itu yang di Indonesia itu daerah Pekalongan itu sudah, dan daerah pesisir lain, daerah di pulau-pulau lain juga sudah, di Kalimantan itu juga. Jadi memang ngeri bencana ini, dan diperkirakan beberapa tahun mendatang itu Jakarta yang akan tenggelam. Terus kita yang di Depok gimana teman-teman? Nggak jauh beda karena Depok sama Jakarta cuma tetanggaan gitu. Naudzubillah. Semoga krisis iklim yang terjadi karena bumi yang semakin panas ini gitu ya, bisa kita pukul mundur pelan-pelan. Gimana caranya? Ternyata banyak sekali caranya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk melakukan satu hal yang kecil tapi insya Allah berdampak, sangat berdampak. Itu menanam. Karena dari teman-teman dari sini udah tahu ya, pahala menanam itu besar sekali, bisa sampai kita bawa
ke hari kiamat itu nanti masih bisa kita sama Allah berikan pahalanya gitu, sampai kepada Hakim bisa menolong kita dari api neraka gitu, insya Allah. Ya, teman-teman, dari kalau kita menanam itu oksigen yang dihasilkan oleh pohon yang kita tanam dihirup oleh orang lain, dihirup oleh kita, ya, orang lain yang melakukan kebaikan karena hidup dengan oksigen tersebut. Ya. Lalu yang tadi menanam pohon bisa melindungi erosi, longsor, banjir bandang yang sekarang banyak terjadi, ya teman-teman. Dan otomatis kalau kita menanam, meskipun mungkin sedikit sumbangan kita ya terhadap bumi, tapi itu bisa membuat lingkungan di sekitar kita menjadi lebih sejuk. Gitu. Polusi yang bisa merusak dari asap-asap bakaran sampah, bakaran kendaraan, gitu ya, bahan bakar kendaraan, apalagi yang sekarang tuh ya yang paling dekat ya teman-teman, asap rokok, ya sedih juga itu Bu Dia. Kita itu dikepung dengan asap rokok dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, karena asap rokok itu sebenarnya lebih berbahaya buat kita yang perokok pasif gitu. Kalau yang perokok aktif yang merokok itu dia bahaya, tapi tidak lebih berbahaya dari kita yang menghisap asapnya. Gitu. Alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat terus ya teman-teman ya. Amin. Nah, lalu fitrahnya juga kita kan suka keindahan. Kalau liburan, teman-teman carinya ke tempat-tempat yang lebih sejuk ya, tempat-tempat yang hijau-hijau gitu ya, seperti puncak gitu. Nah, sebenarnya itu fitrah kita sama Allah dikasih untuk kita tuh senang dengan yang indah-indah, yang hijau-hijau, yang sejuk-sejuk. Oke, maaf ya teman-teman. Ini dia fenomenanya. Kenapa sih kita harus menanam? Ini tadi yang Ibu sampaikan, kebutuhan manusia. Nanam itu kita butuh makanan yang sehat, butuh oksigen yang cukup, butuh alam jadi seimbang. Ya. Karena ternyata krisis iklim yang terjadi sekarang, yang buminya jadi tambah panas, itu dikarenakan salah satunya adalah penebangan pohon yang luar biasa selama ini. Itu teman-teman. Jadi kalau sekarang itu penebangan hutan di Indonesia itu 684.000 hektar per tahun. Segitu lahan hutan kita yang ditebang. Itu, dan 1.800 hektar itu per hari. Jadi kalau bayangkan kalau kita ini hutan kita di Kalimantan di Indonesia ini sudah makin gundul, maka ya krisis iklim ini akan terus berjalan. Banjir, badai, ya ngeri ya. Sekarang udah kerasa suhunya kadang panas banget ya teman-teman. Itu tanda-tanda krisis iklim. Terus suka ekstrim, panas-panas banget gitu ya. Lalu hujan nggak berhenti-berhenti gitu. Itu tanda-tanda krisis iklim. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian ya teman-teman ya. Yaitu disebabkan oleh banyak hal. Penebangan pohon, lalu bahan bakar yang kita gunakan setiap hari tuh. Jadi kalau teman-teman masih senang naik sepeda kemana-mana, disyukuri. Itu teman-teman masih sayang sama bumi gitu. Jadi kita semakin sedikit bahan bakar yang kita gunakan, naik mobil, naik motor ya kita kurangi. Kalau rumahnya dekat, naik sepeda ke sekolah itu jauh lebih baik. Setiap langkahnya teman-teman yang teman-teman lakukan untuk kebaikan bumi, insya Allah itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Dan yang tadi fenomenanya bahwa kita sudah semakin rusak. Ya. Oke teman-teman, masih semangat? Coba cek ya. Kalau Ibu bilang halo, teman-teman bilang hai. Are you ready? Yes. Halo. I'm ready. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Hai, halo, hai, halo. 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 Hai. Hai. Halo. Halo. Bingung deh teman-teman. Iya, pintar. Masya Allah. Makasih teman-teman. Boleh di-mute lagi.
waktu kita cuman sampai jam berapa, Ustaz? Jam 11 ya? Maksimal setengah 12. Slide-nya boleh dibuka? Enggak. Ya, baik. Boleh dibuka screen-nya, Zaira? Ya, di situ kan hari ini kita kan ceritanya mau touring kebun ya, teman-teman. Tapi kondisinya Budia sedang tidak di rumah. Jadi kita nggak bisa touring ngelihat kebun yang ada di rumah dan ngelihat yang kelompok-kelompok tanaman yang ada di rumah Ibu. Tapi Ibu ada beberapa koleksi foto yang bisa di-share di sini. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Manfaatnya apa? Kalau udah tahu alasannya tadi, insya Allah manfaatnya juga jadi tahu. Ya, terutama untuk kesehatan. Ini yang luar biasa teman-teman. Ternyata ketika kita menanam, itu berpengaruh besar dengan kesehatan kita. Kita jadi punya kekebalan tubuh yang baik. Gitu. Di dalam kalau kita menanam, otomatis kita akan kepapar sinar matahari. Kita akan bergerak. Lalu kita akan bermain nih sama bakteri-bakteri yang ada di tanah. Nah, ternyata bakteri yang ada di tanah itu bisa membuat kekebalan tubuh kita menjadi lebih baik. Ya, banyak orang ketika masa pandemi ini nih teman-teman stres. Kalau stres teman-teman tahu ya, jadi imunnya menurun, jadi gampang sakit, gampang pusing, yang jadi sulit ya, ke fasilitas kesehatannya juga ditutup terbatas, tapi yang sakit juga makin banyak itu karena stres. Nah, berkebun ini bisa menurunkan kadar stres manusia. Karena memang Allah berikan kita tuh rasa sayang, rasa senang. Jadi kalau misalnya ibu juga ketemu sama orang yang anak-anak gitu yang suka metikin pohon ya, suka apa tuh kalau lewat tuh tarik-tarik pohon, ibu juga bingung gitu. Kok bisa gitu rasa sayangnya gitu sama pohon itu nggak ada gitu ya. Itu juga bingung ibu. Kadang-kadang kalau di rumah ibu tuh kan di depan rumah banyak bunga ya teman-teman. Ada zinia, ada mawar gitu, ada melati, itu ada asoka. Itu kadang ibu udah tahu nih hari ini kayaknya mereka mau mekar. Mau mekar ketika besoknya ibu lihat sore ya, pagi dia udah mekar bener, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu kadang-kadang siang nggak ada. Karena ada yang metik. Gitu. Jadi sebenarnya fitrahnya kita senang sama bunga-bunga itu, tapi kita nggak tahu bahwa ketika kita petik bunga itu, kita petik daunnya gitu ya, selain pohonnya itu juga merasa sakit, juga dia nggak bisa nanti meneruskan hidupnya teman-teman. Karena kalau bunga itu kan kalau kering dia akan menjadi benih. Ketika dia jadi benih, dia akan jatuh ke tanah dan dia akan tumbuh lagi menjadi pohon yang baru. Tapi kalau kita petik bunganya, otomatis dia nggak akan jadi pohon yang baru. Dan yang bisa menikmati yang memetik aja. Gitu. Itu sangat disayangkan. Ya, teman-teman, jadi kalau sekarang kita ngelihat pohon yang bagus, ya banyak buahnya, banyak bunganya, kita kagumi dengan kita syukuri dengan mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Bukan dipetik ya. Kita bayangkan bagaimana yang menanam, itu Masya Allah nanti teman-teman jadi tahu, oh ternyata menanam tuh nggak gampang ya, gitu. Ternyata menanam meskipun nggak gampang mengasihkan ya, Insya Allah. Ya, screen-nya ini, Zaira, ini screen-nya berhenti. Nah teman-teman, ternyata menanam itu juga bisa mengurangi resiko pikun atau penyakit demensia. Jadi teman-teman bisa nih kasih tahu ke ayahnya, ke mamahnya gitu ya. Tapi sebenarnya pikun juga nggak hanya sekarang ini penyakit pikun tidak hanya mengidap ke orang tua, tapi juga ada loh anak-anak yang sudah pikun. Itu dikarenakan pola hidup ya, seringnya bermain gadget itu juga bisa membuat kita jadi
terkena penyakit demensia. Dan itu bisa terapi dengan menanam. Dan yang tadi terakhir mencegah bencana krisis iklim, insya Allah. Oke, sekarang kita kan hari ini mau menanam ya teman-teman ya. Lalu sudah disiapkan botolnya, sudah. Kalau teman-teman nanti kesulitan dengan cutternya, bisa gunakan gunting. Sudah, Ibu. Screen-nya ini nggak bisa dibuka, Ustazah. Kita touring kebun. Gimana, Bun? Gimana, Bu? Sambil nunggu slide-nya kebuka. Bisa dibuka Oh, slide-nya, slide. Ustaz? Yang manfaat menanam atau selanjutnya? Iya, selanjutnya. Dibuka Oh, aja, Ustaz. selanjutnya. Biar saya jelaskan. Yang ini bukan, Bun? Yang ini, Bu? Oke, Nggak muncul? Muncul nggak, teman-teman? udah yang mulai dari yang mudah itu ya? Muncul. 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 Oke. Ya, gimana caranya nih kita? Ya, makasih teman-teman. Gimana caranya kita memulai menanam? Yang pertama, rumusnya AAGIM 3M. Mulai dari yang mudah, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Gitu. Kita nggak bisa nyuruh-nyuruh orang nanam kalau kitanya belum memulai. Jadi kita mulai dulu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini kebunnya Bu Dian yang pertama nih. Nah, ini mulai dari yang mudah. Karena kalau kita baru memulai nih, lalu kita memulai dari tanaman yang agak manja gitu ya teman-teman. Maksudnya susah, peluang hidupnya itu cukup sulit gitu ya. Ini adalah tanaman yang paling mudah, namanya sansevieria. Di rumah teman-teman ada? Biasa disebutnya lidah mertua. Ada ya? Ibu. Ya, ini namanya sansevieria. Ini tanaman yang tangguh, teman-teman. Semoga hidup kita juga bisa kayak gini nih. Dia dengan tekanan, dia kekurangan air dia masih bisa hidup. Dia banyak air juga dia hidup. Meskipun kalau dia terus kepapar air ya dia akan busuk ya, sama segala sesuatu yang berlebihan pasti akan merusak. Sama. Tapi ini termasuk pohon yang sangat tangguh dan mudah, teman-teman. Jadi kalau mau mulai menanam, bisa pilih tanaman ini. Namanya sansevieria. Jenisnya banyak ratusan. Ya, seperti kaktus, betul, pintar. Tangguh ya. Kalau kaktus itu juga sama. Ya, mereka tangguh. Lalu, nah, ada yang tahu nih, yang kedua ini gambar apa teman-teman? Bisa tulis di kolom chat ya. Ini tanaman sebenarnya yang wajib dimiliki ibu-ibu. Jadi kalau bisa teman-teman tanam ini supaya mamahnya nih sebenarnya happy. Iya betul, ini pandan. Ini pandan teman-teman. Yang ketiga ini, yang ketiga ini nih, ada yang tahu apa ini? Yang di bawah kalimat mulai dari diri sendiri. Pohon cabe. Iya. Pohon cabe. Pohon cabe. Betul. Ada yang nggak suka cabe? Pohon cabe. Nggak ada ya cabe. Ya ini termasuk. Ya teman-teman, ketika menanam ini kita memang harus perhatikan ada tanaman-tanaman yang memang sulit tumbuh di daerah yang sejuk, ada yang sulit tumbuh di daerah yang panas. Nah, si cabai dan si pandan ini dia dua hal yang penting kita punya ya di rumah, dan ini dia cocok sama di rumah kita, cocok dengan cuaca di rumah kita gitu. Dia senang panas teman-teman. Jadi nggak bisa dia dibawa di tempat yang terlalu teduh, nggak bisa. Dia harus juga
sering kena sinar matahari. Oke, next. Gitu ya, 3M. Mulai dari yang mudah, mulai dari diri sendiri, mulai yuk dari sekarang. Oke, kita turun ke booth selanjutnya. Bisa diklik? Bisa nggak teman-teman bedakan? Ini ada dua tanaman yang sangat mirip. Yang satu ini, yang A, itu dia biasa tumbuh kalau lagi banyak curah hujan. Bentar ya. Oke, yang B ini teman-teman kalau pernah lihat, ini bayam Brazil. Ini yang disebut tanam sekali, panen berkali-kali. Nah, Masya Allah ini teman-teman. Jadi bukan bayam cabut seperti yang kita makan biasanya. Gitu ya. Nah ini kalau teman-teman nanti mau bibitnya, Ibu dia punya banyak. Yang sekarang teman-teman bisa bedakan nggak? Siribumi dan bayam Brazil. Bisa ya? Oke, bisa di zoom. Siribumi lebih kecil-kecil ya, Bu? Dan ini, teman-teman ternyata Allah itu, Bu Dia pernah baca sebuah artikel, kalau kita sakit, ternyata obatnya itu dekat dengan kita. Gitu. Jadi kalau kita sakit, punya penyakit tertentu, sebenarnya dekat di sekitar kita. Termasuk seperti ini, siribumi ini bisa menyembuhkan wasir, menurunkan kolesterol, dan asam urat itu bisa disembuhkan dengan konsumsi bayam siribumi ini. Gitu ya. Kalau bayam Brazil ini sama manfaatnya dengan sayur-sayur lainnya. Ya, next. Kita percepat ya. Udah jam 10.51. Ya, lanjut next. Nah, ini. Teman-teman tahu yang A boleh di-chat di kolom. A itu pohon apa, B pohon apa, C pohon apa? Yo. Mangga. Ya, B. Boleh di kolom chat, sayang. Oke, biar cepet ya. Ini yang A, pohon cincau. Teman-teman. Yang B itu pohon kelor. Yang C, pohon cabe. Emang di rumah ibu banyak pohon cabe. Jadi ketika cabe sekarang mahal, ibu nggak pusing. Karena cabenya sekarang lagi banyak-banyak kayak berbuah. Masya Allah. Ya ini pohon kelor. Ini pohon yang dulu sejarahnya disembunyikan oleh pemerintah Belanda ya. Karena ini pohon yang jutaan khasiatnya. Jadi disembunyikan ya supaya rakyat kita tuh nggak sehat ya, nggak mengkonsumsi daun kelor ini. Dia memiliki vitamin C yang tinggi. Termasuk ini cincau. Ini juga tanaman yang kesayangan ibu nih di rumah ya, cincau. Karena klorofilnya tinggi. Oke, next. Kita touring kebun selanjutnya. Jadi di spot ini ada cincau. Nah, iya. Nah, kalau teman-teman suka bunga, bunga itu nggak cuman bikin stres kita turun, tapi ternyata banyak bunga yang bisa dimakan, teman-teman. Ternyata ini bunga yang ketiga nih, namanya zinnia. Bunga kertas itu bisa dikonsumsi. Ya, fungsi bunga ini nanti Ibu hanya jelaskan sedikit saja ya. Ini mereka mengundang hewan-hewan datang, hewan-hewan yang memakan hama. Jadi kalau sebenarnya kita nggak perlu pakai pestisida, teman-teman. Kalau kita tanam bunga-bungaan di rumah kita, itu akan mengundang binatang-binatang yang akan memakan hama di pohon kita. Gitu. Jadi kalau sekarang kita beli sayuran di pasar gitu ya, itu kan semua rata-rata pakai pestisida, nggak organik. Dan itu kan masuk ke dalam tubuh kita. Kita jadi sakit gitu ya, atau terkena penyakit. Sekarang banyak penyakit-penyakit yang baru gitu, penyakit-penyakit baru yang muncul, itu dikarenakan oleh
konsumsi kita yang salah. Kita makan yang mengandung pestisida, gitu. Kita terkena racun-racun yang seperti polusi-polusi udara itu yang masuk semua ke tubuh kita itu membuat penyakit yang sebelumnya nggak ada tuh jadi ada gitu ya, penyakit-penyakit baru. Dan semoga kita bisa hindari dengan kita mulai menanam berkebun di rumah gitu, menanam sayur di rumah. Oke, ini membantu ya teman-teman ya. Bunga-bunga ini membantu supaya tanaman sayur kita nggak dimakan hama. Jadi nanti ketika ada hama, kepik datang karena bunga ini. Mereka senang ngelihat bunga. Mereka datang dan kepik ini akan memakan hama-hama yang menyerang pohon sayur kita gitu. Jadi keseimbangan alam itu sama Allah memang sudah diatur luar biasa. Oke, selanjutnya. Ya, ini ya. Proses sebenarnya banyak banget ya yang bisa disampaikan, tapi kita harus praktek. Jadi Ibu akan ngebut nih. Jadi ini adalah komposter. Ternyata yang membuat panas bumi semakin tinggi itu juga sampah kita. Jadi kalau Ibu di rumah, sampah nggak dibuang teman-teman, semua diolah. Sampah organik, sampah bekas makan kita, bekas sayuran, ya ini masuknya ke komposter nanti akan menjadi pupuk. Nah, kalau sampah plastik, ya itu juga masalah yang membuat suhu bumi kita naik karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang pakai kemasan. Dan itu kan produksinya di pabrik. Pabriknya selain sampahnya itu bisa mengganggu di tempat pembuangan akhir ya, jadi gas metan, dan itu gas metan itu juga bahaya untuk udara di atas bumi. Juga untuk membuat plastiknya itu dibutuhkan produksi yang sangat besar menggunakan bahan bakar. Jadi memang kita harus hemat teman-teman, tidak lagi pakai kemasan plastik sekali pakai. Nah, ini untuk sampah kebun ini compost bag. Ibu buat yang ketiga ya. Yang kedua ini komposter biasa untuk sampah-sampah dapur, sampah makanan yang sisa gitu ya. Oke, lanjut. Oke, itu tadi yang bisa dilakukan teman-teman selain menanam adalah mengompos untuk mengurangi panas bumi kita. Ini sirih. Oke, lanjut deh, dipercepat aja, Ustadz. Musuhnya banyak ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita menanam yang memang kita konsumsi di rumah. Ini adalah herbs, tanaman yang baunya itu tajam. Ini ada rosemary, seledri, dan daun bawang. Itu baru disemai. Oke, lanjut. Kita klik ya lebih cepat aja, Pak Ustadz. Ya. Ini biopori. Kembali ke yang tadi, Ustadz, maaf. Ini bunga telang. Telang itu ada banyak ya teman-teman ya. Nah yang ini antioksidannya tinggi. Ini juga bisa ditemukan di kebunnya Ibu, dan Ibu punya banyak menyemai pohon ini. Nanti kalau makanya tadi Ibu bilang kuis di chat bisa di ini, nanti kalau kita sama Ibu bisa dihadiahkan. Nah, lanjut ya. Bisa dibikin minuman, bisa dibuat campuran nasi. Nah, ini dia. Yuk, kita mulai praktek ya. Ini kita lewat ya biopori. Nanti akan ada, insya Allah kalau ada waktunya, videonya diputar sama Ustazah Ira. Oke, kita praktek. Yang pertama itu kita sediakan, bismillahirrahmanirrahim. Kita sediakan ini media tanam. Ya, Ibu pindah dulu. Balik, tunggu sebentar. Sebentar ya teman-teman, kita atur kameranya dulu. Oke, kita sediakan media tanam. Teman-teman di rumah pakai yang sudah disediakan apa? Tanah ya? Saya apa-apa kan nggak punya.
Nggak apa-apa teman-teman, diperhatikan aja, nanti prakteknya bisa setelah Tapi setelah di ini. rumahku ada banyak, Ustazah. Alhamdulillah. Oke teman-teman bisa bedakan ini. Jadi kita butuh 3 unsur ketika menanam. Ya, yang pertama ini adalah kompos atau bisa diganti dengan pupuk kandang, pupuk sapi gitu ya, atau kambing yang memang sudah jadi pupuk, yang sudah difermentasi teman-teman. Itu banyak di toko tanaman. Tapi kalau ini karena ibu di rumah punya kompos, membuat kompos dari sisa-sisa makanan, jadi ini bisa digunakan. Ini kompos, ini tanah, kompos atau pupuk ya teman-teman. Ini tanah dan ini sekam bakar. Untuk membuat media tanam yang baik, kita kan mau menanamnya nanam sayur ya teman-teman. Nah, itu butuh perbandingan yang pas. Jadi perbandingannya 1 tanah, 1 sekam bakar, dan 1 pupuk. Itu nanti dicampur teman-teman semuanya. Ya, nanti Ibu dicampur ini. Oke. Lalu kita mulai. Ini dia. Ini kelihatan ya, ini yang bikin gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia botolnya. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya? Jarak dari sini sampai ke ini pastikan teman-teman ada di tengah. Jarak dari mulut botol sampai sini 8 cm. Dari ujung botol yang sebelah sini, bagian bawah, itu teman-teman boleh 6 cm. Ya. 4 cm teman-teman. Dari sini 4 cm, ini ke sini 6 cm. Lalu buat kotak seperti ini. Nah, ini 6 cm, 6 cm. Lalu satukan garisnya dari ujung ke ujung. Nah, ini nanti yang akan kita gunting. Digunting bisa ya teman-teman kalau teman-teman takut menggunakan cutter. Dan jangan lupa, ini kelihatan ya teman-teman tulisannya. Lubangi. Dari sini, dari ujung, berikan jarak 2,5 cm, lalu lubangi menembus sampai ke sini. Nanti kita coba. Yang di sini juga sama. Dari ujung ini, ambil jarak 2 cm, lubangi sampai menembus bawah. Oke. Teman-teman bisa sambil praktek ya. Ini digunting. Sebenarnya ada contoh gambarnya, tapi kita tunggu Ustazah Ira share gambar. Baik, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa lubangi dengan solder, ya. Ini lubangi, ini juga dilubangi, dan yang ini tadi yang menembus sampai ke bawah, ini disamakan ya teman-teman ya, bagian sini. Nah, ini dilubangi juga, dari sini menembus ke sini. Kalau sulit menggunakan solder atau di rumah tidak ada, teman-teman bisa gunakan paku yang panas. Nanti dilihat caranya ya. Lalu jangan lupa, supaya dia tidak busuk nanti ketika teman-teman menyiram, dibutuhkan lubang-lubang di bawah pot ini. Nanti kita buat ini, kita gunakan untuk pot teman-teman. Ya, jadi kita gunakan memanfaatkan barang-barang bekas. Kalau bisa, cari aja ini botolnya. Jadi tidak perlu membeli botol yang baru, karena banyak sekali teman-teman sampah yang tidak digunakan. Oke, Ibu nggak prakteknya nyalakan ini ya. Nih, ini ada lilin, bisa dinyalakan. Ini kalau dinyalakan,
Ibu ngeri kalau handphonenya nanti bakar ya. Nah, bisa gunakan ini kalau nggak ada solder. Jelas ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nanti ini kan dinyalakan. Cus. Oke, korek. Dipanaskan sampai panas. Lalu bisa untuk melubangi. Buat lubang yang cukup banyak supaya ketika menyiram airnya tidak tergenang di dalam botol. Sampai di sini sudah bisa dipahami. Mudah kan ya? Insya Allah mudah. Oke, selanjutnya kita ke setelah wadahnya kita buat, Insya Allah, kita kenali beberapa benihnya. Di sini teman-teman, yang ada di rumah ibu, di kebun ibu, ini ada benih kenikir, benih telang yang tadi, benih cabai dan benih tomat, benih kenikir. Nah, kenikir ini ada 3 warna. Yang bisa dimakan itu, yang enak untuk dikonsumsi itu adalah kenikir yang warna pink, merah muda. Lalu ada kelor, benih kelor. Teman-teman bisa bedakan ya antara benih dan bibit. Kalau bibit itu seperti ini. Jadi pohon yang sudah tumbuh, tapi dia bentuknya anak. Jadi masih bayi atau sudah anak gitu ya, belum pohon dewasa, itu namanya bibit. Itu seperti ini. Ini namanya bibit. Ada yang tahu ini bibit apa, teman-teman? Ya, boleh jika ada pertanyaan teman-teman sambil kita diskusi ya. Kalau ada yang kurang jelas dari yang tadi membuat wadah, boleh chat di kolom komentar. Jumat. Udah jam 11:30. Belum sayang, baru jam 11. Tunggu ya. Oke teman-teman, ini yang teman-teman semua suka deh pasti kalau ngeliat bunganya. Ini bunga matahari benihnya. Sebenarnya ibu mau membuat kuis nih, tebak-tebakan benih, tapi karena waktunya sempit ya, kita hemat waktu dan mendekati waktu zuhur. Wacinya bukan, Bu. Ya teman-teman. Ini kalau dibakar atau dipanggang, ditambahin bumbu Ini gitu ya, dia jadi kuah. Ya, Bu. Betul. Oke. Nah, ini kecil sekali. Tapi teman-teman boleh lihat. Ini benih tomat. Kacang hijau bisa Ini nggak, Bu? buat kuis nih. Benihnya semuanya ibu taruh di bawah, lalu teman-teman menebak. Bisa nggak, Bu? Gak apa-apa ya. Ini ibu kenalkan aja ya. Ini benih telang. Seperti ini. Bu. Bu. Ya? Ya, Kak. Gimana, Kak? Kacang hijau boleh. Kacang hijau boleh nggak, Kak Dia? Oh gitu. Kalau kacang hijau itu teman-teman nanti jadinya apa? Jadinya toge. Dan itu nggak jadi pohon ya teman-teman ya. Memang cepat. Memang cepat ya teman-teman ya. Dan bermanfaat juga tanam toge. Tapi ya otomatis yang kita hasilkan oksigennya juga sedikit. Dan meskipun toge itu juga sangat berguna ya buat kita makan, tapi sekarang kita mau yang menghasilkan pohon, yang menghasilkan oksigen lebih banyak, ya. Nah, jadi teman-teman hari ini coba ya ibu keluarin ya satu-satu ya teman-teman, silakan lihat benihnya dan dikenali. Kelihatan nggak? Berarti kalau tujuan kita untuk nambah oksigen, kacang hijau kurang cocok ya, Bun, ya, Bu ya? Iya. Kalau kita mau hari ini rencana kita akan memilih yang mudah dan manfaatnya lebih banyak. Gitu.
supaya teman-teman juga nanti nggak kelamaan ketika menanam. Kok lama banget sih ini tumbuhnya, sproutingnya. Sprouting itu berkecambah ya teman-teman. Tuh. Nah ini kita akan nanam kangkung teman-teman. Ya, coba dikenal di ininya ya, bijinya. Ini udah oke. Ini ada yang masih di dalam plastik nih. Nah, ini mana ya teman-teman ya? Oke. Hilang kangkungnya. Nah, biji kangkung ini seperti ini. Teman-teman mirip ya, hanya beda warna. Kangkung ini insya Allah kan semua juga atas izin Allah ya teman-teman ya. Pokoknya kalau menanam yang pertama teman-teman tahu alasannya dan kuat tekadnya. Jadi ketika nanti aduh pohonnya nggak berkecambah juga nih, nggak sprouting gitu ya, bijinya nggak pecah-pecah juga nih, aku kok gagal banget sih jadi orang. Jangan berpikir seperti itu teman-teman ya. Kan Allah itu suka proses, Allah menilai prosesnya bukan hasil. Jadi ketika kita menanam kuncinya gagal nih, nggak tumbuh, tanam lagi, gagal lagi, tanam lagi gitu. Insya Allah akan ada Allah memberikan kemudahan karena kan makin lama makin pintar. Ini kenapa ya kok nggak sprouting ya? Oh kebanyakan air, besok coba lagi. Nggak sprouting ya? Oh kebanyakan matahari nih, panasan gitu. Jadi kuncinya gagal, tanam lagi, gagal, tanam lagi. Jangan sampai putus asa karena Allah menyukai proses dan Allah nggak akan kok membiarkan kita tuh berhenti melakukan kebaikan selama kita masih punya niat yang kuat. Emang niat yang kuat itu yang harus kita miliki ya teman-teman ya. Sama seperti belajar. Gagal ya wajar, namanya juga belajar. Kan belajar. Ya, teman-teman ini benih jinia, ini matahari, ini kangkung, ini kenikir, dan ini bunga telang. Kalau yang ini tadi teman-teman tahu, ini adalah benih anggrek. Ini salah satu tanaman yang sulit. Karena dia manja, dia nggak bisa kena matahari, dan dia media tanamnya nggak sama ya teman-teman. Jadi itu, kita sebegitu banyak keanekaragaman hayati yang Allah kasih ke kita, kepada manusia, itu dengan cara hidup yang berbeda-beda, sama seperti anggrek. Anggrek nggak butuh tanah, nggak mau dia dikasih tanah, bisa mati. Dia maunya pakai moss. Karena dia masih bayi, jadi dia maunya yang nyaman. Dia moss ini mossnya impor teman-teman. Jadi memang kalau kita pemula kita nanamnya sayur aja. Selain manfaat bisa kita makan dan menyehatkan karena organik ya, nggak pakai pestisida. Oke, setelah yang tadi, tunggu. Ini yang tadi medianya udah dicampur ya. Setelah dicampur, maaf ya, Ibu pakai sendok. Dicampur dengan rata dengan perbandingan 1:1. Repot banget sih Bu, aku nggak punya sekam. Iya teman-teman. Aduh aku repot banget belinya nanti. Nggak ada pupuk, bau. Teman-teman, kalau masih belajar boleh kok beli media tanam yang sudah jadi. Ada di toko tanaman. Itu media tanam itu isinya udah campuran macam-macam teman-teman. Ada sekamnya, ada pupuknya, ada tanahnya, ada komposnya, udah isinya macam-macam dan itu bisa langsung dipakai untuk menanam. Oke, sekarang nanti sama Ibu dimasukkan ke sini. Oke ya. Kita sekarang lanjut mau lihat sih kalau yang udah jadi seperti apa. Tunggu ya, kita keluar deh. Di sini ada Ibu yang sudah jadi. Ini terganggu kameranya.
Tunggu ya, sebentar kita lihat yang sudah jadi. Bukan. Nah, kelihatan teman-teman? Nanti seperti ini. Tadi yang Ibu bilang ini dilubangi, bawah juga dilubangi, ini juga dilubangi. Ya. Ini maaf ya teman-teman ya, agak berisik memang di rumah. Ibu lagi di rumah yang anak-anak. Oke. Kelihatan? Nanti akan kalau digantung seperti ini, teman-teman akan hemat ketika menyiram. Misalnya ini punya Rara, ini punya Lola gitu ya, ini punyanya dia. Teman-teman ketika nyiram punya yang paling atas, ini airnya akan turun juga ke bawah. Dan ini jadi menghemat air. Gitu. Airnya jadi lebih hemat menyiram. Kalau nanti dibawa ke sekolah dan teman-teman dapat giliran menyiram, itu teman-teman akan menghemat waktu dan juga menghemat air. Seperti itu. Ini kangkung ya teman-teman ya. Kenapa kita pilih kangkung? Tadi Ustazah bilang kalau kangkung juga lebih cepat sprouting, lalu hasilnya bisa dinikmati. Gitu. Dan ketika panen seperti ini, setelah dipanen, digunting, ini masih bisa panen beberapa kali, gitu ya. Kangkung, kalau teman-teman di pasar itu beli kangkung cabut, itu sebenarnya masih bisa ditanam lagi teman-teman, tapi nggak bisa terus-menerus ya. 2-3 kali panen cukup, jangan ditanam lagi karena biasanya itu sudah keluar zat yang kurang baik gitu untuk tubuh kita. Kalau ini makanan bukan, bukan ya teman-teman ya. Ini peace lily. Oh, belum dimakan juga. Ini enggak, jangan dimakan. Kalau ini Ibu juga belum tahu ini jenisnya edible atau bisa dimakan atau bukan, Ibu nggak tahu. Jadi kayak berani mencobanya ya. Biasanya ini banyak di taman-taman untuk tanaman hias. Oke. Ada yang nanya nih, Bu. Bentar. Yang nanya, bentar ya, nanti kita kasih Tanaman apa saja ya? Tanaman apa saja yang bisa ditanam di media seperti ini? Umumnya tanaman sayur semua seperti yang biasa kita konsumsi ya. Teman-teman seperti ntar aku anterin kacang. Itu ya, dia pakai botol aqua yang gede itu. Dibolongin panjang sawi gitu. Maaf ya nih ada gangguan di kameranya Ibu. Kacang panjang termasuk bisa berarti ya, Bu ya? Kacang panjang bisa, tapi ya disesuaikan ya, Ustadz, karena itu kan medianya kecil, sedangkan kacang panjang itu butuh wadah yang lebih besar untuk dia maksimal pertumbuhan kacangnya. Jadi memang, dan kacang panjang itu kan dia menjalar, bisa tapi tidak maksimal. Kalau mau itu gunakannya galon yang wadahnya lebih besar. Gitu. Siap. Oke. Kalau masih ada waktu, kita boleh kembali ke slide. Oh iya.
tunggu. Sebentar. Ini sambil kita slide muncul. Nah, ini dia. Nah, ini rencananya yang akan ditempel di sekolah, teman-teman. Ya, cantik ya. Biasanya kalau di beberapa tayangan YouTube, kalau teman-teman pernah melihat YouTube, membuat pot dari botol bekas. Biasanya akan dicat. Tapi cat itu kan mengandung toksik ya, racun. Jadi seperti ini lebih ramah lingkungan. Mungkin nilai estetiknya nggak cantik gitu ya, kurang, tapi tidak mengurangi fungsinya kok. Nih bisa tanam seledri, pokcoy, mint bisa. Nah, tapi perlu diperhatikan teman-teman ya, ada beberapa pohon yang nggak suka kena hujan. Dia kalau kena hujan, dia mati. Seperti rosemary, dia nggak suka. Dia suka panas tapi nggak suka hujan gitu, dan dia nggak suka tanah yang kering. Tuh, kita pindahin lagi kameranya ya. Tunggu. Oke, balik lagi ke meja. Teman-teman, untuk menyemai sebenarnya kita nggak perlu repot-repot nih ya, cari wadah atau beli nampan semai gitu ya di marketplace, nggak perlu, karena ada yang lebih praktis. Ini tapi kalau yang tadi, nah ini tinggal diisi ya, isi ya ibu. Jangan lupa dicampur dengan rata, dan jangan lupa teman-teman bawahnya dilubangi ya, karena rawan busuk kalau tidak dilubangi. Seperti ini udah ya. Maaf ya, ini tadi tanahnya harusnya dia lebih gembur, tapi tadi ibu dapatnya seperti ini. Nggak apa-apa, nanti dia kalau sudah mulai menanam dia akan, yang butiran-butiran seperti ini dia akan hancur. Meskipun sebaiknya ketika mencampur ya pakai tanah yang memang sudah gembur ya. Oke, tadi bijinya. Kita mulai ya. Setelah wadahnya diisi dengan media tanam. Ini namanya media tanam, teman-teman. Biasa kita sebutnya metan, media tanam. Bukan gas metan ya. Kalau gas metan itu memang berbahaya. Ambil 3. Ya, teman-teman bisa lihat. 3 ya. 1, 2, 3. Lalu buat lubang. Ini harusnya penuh. Nanti teman-teman isinya penuh ya. Buat lubang. Isi dengan 3 butir. Ya. Teman-teman nanti isinya hindari jangan mengisi di sini ya. Karena ini kan terbentur dengan penutup wadah. Dia nanti ketika sprouting nggak bisa, bingung, dia akan melengkung nyari ke sini, nyari jalan kemari. Oke, buat berapa lubang teman-teman? 3 sampai 4 boleh. Tapi jangan lebih ya. Beri jarak 5 cm. Setelah ini disiram. Ya, cukup ini 3 lubang. Setelah itu disiram sampai airnya turun dari bawah lubang-lubang yang di bawah. Dan jangan lupa ketika baru mulai menyemai, jangan taruh di tempat panas. Ya. Dia akan tersiksa dengan cahaya matahari, teman-teman, benih ini. Taruh di tempat sejuk selama 3 hari, kurang lebih. Lubang apa Kak? Lubang benih ya? Untuk naruh benihnya?
boleh. Tapi nanti tumbuhnya dia nggak akan seperti yang tadi teman-teman lihat di luar ya, karena sedikit. Kalau bisa kita cari kemungkinan, ya kan nggak takutnya nggak semuanya hidup, gitu ya. Aku tanamnya 3-4 lubang deh, gitu. Karena khawatirnya kan ya memang Allah yang Maha menumbuhkan ya, kita mah berusaha teman-teman. Jadi jangan merasa bersalah gitu kalau nggak tumbuh, gitu. Jangan putus asa, karena memang Allah yang Maha menumbuhkan. Dan jangan sombong. Orang-orang yang menanam itu memang efeknya jadi rendah hati karena dia nggak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Pertolongan Allah saja. Nah, jangan lupa ketika menanam baca basmalah, lalu ketika menyiram jangan lupa tuh teman-teman boleh salawat dan asmaul husna, ya Hayyu ya Qayyum, gitu ya, ya Allah yang Maha menghidupkan. Tuh. Berikanlah kehidupan pada pohon ini, berikan manfaat buat kami, gitu. Insya Allah tumbuh. Ini yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk proyek selama liburan. Dan untuk proyek kehidupan teman-teman boleh tanam di rumah ya, boleh tanam pohon di rumah yang insya Allah nanti ketika teman-teman sudah tua, sudah dewasa, pohon ini bisa bermanfaat buat banyak orang ya, dan bisa jadi amalan istimror, amalan berkelanjutan kita ketika kita nanti menghadap Allah, insya Allah. Kenapa mati ya? Oke teman-teman ya, kalau banyak gangguan ya. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan silakan boleh chat di kolom komentar, ada lagi? Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom chat ya. Nanti kita bacakan. Wah, Masya Allah Aziza udah jadi ini. Kak Diah, alhamdulillah Aziza udah jadi media tanamnya. Masya Allah. Coba ditunjukkan dong, Ibu mau lihat. Nih di Aziza, digeser. Bisa di Anas. Spot. Aziza pakai plastik tutupnya boleh nggak? Oh, tutupnya, tutup ya? botolnya. Oh, boleh. Tutupnya hilang ya? Boleh, boleh. Yang penting nggak bocor. Karena kalau nanti disiram, dia khawatirnya tanahnya keluar lama-lama, tanahnya berkurang. Jadi nutrisi pohonnya juga jadi kurang. Aziza, Masya Allah. Sudah ya nak ya. Semoga tumbuh ya. Jangan lupa disiram setiap hari. Dicek. Dicek kalau dipegang gini, tanahnya kurang lembab, disiram atau disemprot saja kalau dirasa menyiram membuat. Gimana Aziza? Tanamnya pakai paprika. Iya. Mana? Pakai paprika. Oh, nanam paprika. Boleh sih nanam paprika, tapi ya tadi yang dijelasin, yang sudah Ibu jelaskan, kalau kita menanam pohon buah itu sangat-sangat rentan di media seperti ini. Nanti kalau Aziza sudah sprouting, udah berkecambah paprikanya, sudah lebih tinggi, itu harus dipindah ya Kak, supaya dia nanti bisa berbuah maksimal gitu. Karena kalau dia tetap tumbuh di sini, paprika kan jenisnya pohonnya besar ya, nggak seperti kangkung, lalu batangnya juga kuat. Kalau kangkung kan batangnya lunak. Jadi memang untuk media seperti ini cocoknya untuk sayur-sayuran yang berbatang lunak. Batang lunak. Ya, jadi kalau mau tanam cabai boleh untuk sekedar untuk menyemai. Nanti kalau dia sudah besar, silakan dipindah di tempat atau pot yang lebih besar. Seperti bunga matahari ya, teman-teman, contohnya. Bunga matahari itu kalau teman-teman mau maksimal, bunganya itu bagus, besar,
itu satu pohon, satu benih itu ditaruhnya di pot ukuran 40. Jadi kakak semua udah siap ya? Oke. Nah, oh ya tips ya, satu lagi nih. Kalau teman-teman mau semai, misalnya tadi yang seperti bilang paprika, cabai gitu ya, terong gitu ya, yang memang dia butuh wadah yang besar, bisa semainya pakai ini dulu nih. Yang tadi bikin sedikit ya, diisi tanah, masukkan masukkan benihnya. Lalu tutup lagi pakai tanah. Siram. Ingat tapi kalau pakai media ini, siramnya jangan sampai dia menggenang airnya. Cukup lembab saja. Gitu teman-teman. Nanti kalau dia sudah keluar, berkecambah, kira-kira tingginya ini ya, 5 atau 7 cm dan sudah berdaun 4 atau lebih, boleh dipindah ke tempat yang lebih besar. Dan ini nggak perlu dituang teman-teman, karena tinggal tinggal dikremek, lalu masukkan ke dalam pot gitu. Kenapa? Karena cangkang telur ini nutrisinya tinggi untuk tanaman. Jadi ketika nanti teman-teman mau pindahin ke pot yang lebih besar, tinggal masukkan ke dalam. Insya Allah dia tidak akan mengganggu pertumbuhan pohonnya, justru dia akan menutrisi. Gitu. Dia mengandung banyak teman-teman, nutrisi untuk tanaman. Gitu. Jadi bisa buat pupuk ini sebenarnya. Nah, tips satu lagi tuh ya, membuat pupuk organik bisa dari cangkang telur ini. Setelah dicuci, teman-teman setelah ceplok telur gitu, cangkangnya dicuci, dijemur, lalu diulek sampai dia halus. Tidak perlu halus-halus banget. Jadi tinggal serpi-serpian kecil gitu. Sudah taruh di wadah, masukkan ke dalam pot. Dia bagus untuk pertumbuhan pohon. Selain kita nggak nyampah, cangkang telur kan susah ya teman-teman kalau dibusukkan di komposter. Bagusnya untuk pupuk. Bisa diulek, dimasukkan ke dalam pot. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa di kolom chat Ustaz bacakan. Udah jam setengah 12. Oh iya, sudah cukup ya, udah setengah 12 ya teman-teman ya. Ya. Oke. Cukup ya, Kita Ustaz. Bentar. Gimana teman-teman? Dari Budia, dari Kadia cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Saya tutup, Ustaz. Silakan Kak Budia. Iya, Ibu ucapkan terima kasih. Teman-teman semoga makin semangat menanamnya dan terus sehat ya di masa pandemi ini. Semoga yang ditanam tumbuh menjadi berkah juga buat teman-teman semua. Itu aja cukup dari Budia. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu atau bertemu kembali di surga. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Dia. Menyampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya teman-teman, materi yang disampaikan sangat bermanfaat buat kita. Selain ini yang mau tanam-tanam, itu udah nggak bingung lagi ya. Gimana cara nanamnya, insya Allah udah nggak bingung lagi. Nah, alhamdulillah semoga ilmunya bisa kita amalkan dan bisa kita jadikan pelajaran buat kita semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Setelah ini ada sedikit pemberitahuan dari Ustazah Ira. Setelah itu akan kita tutup. Cukup sekian, nanti sekalian ditutup oleh Ustazah Ira ya. Kepada Ustazah Ira kami persilakan. Silakan Ustazah Ira. Terima kasih Ustadz Fahri, terima kasih Ustazah Dia.
teman-teman jangan keluar dulu ya. Nanti kita seperti biasa sesi dokumentasi dulu ya, foto bersama. Nih Masya Allah nih, yang hadir di Zoom orang-orang pilihan nih. Padahal tadi habis vaksin ya, teman-teman terutama yang kelas 3, yang kelas 4, dan kelas 6. Ya, yang kelas 1, 2, dan 5 memang tidak vaksin hari ini. Tapi kemarin habis itu ya, habis imunisasi ya, habis bias ya, Masya Allah ya. Ustazah apresiasi yang tinggi dari ratusan teman-teman kita, siswa kita yang ada di SDIT Mutiara Islam yang hadir kan tadi 30-an ya. Nah, itu orang-orang terpilih nih yang tetap mengikuti kegiatan meskipun sebelumnya tadi ada kegiatan ya. Masya Allah. Baik, kita akan tutup, tapi sebelumnya Ustazah mau informasikan dulu. Tadi Ustazah Dia sudah menyampaikan kepada kita beberapa tips, banyak banget ya, pencerahan-pencerahan sama untuk kita. Gimana sih supaya menanam itu tumbuh subur, kenapa sih kita harus menanam, terus manfaatnya apa saja ya, bukan cuma untuk manfaat di dunia, tapi untuk manfaat di akhiratnya ya, Masya Allah ya, karena sesuai temanya. Kalau kita menjaga bumi, Allah akan menjaga kita. Dan menanam adalah salah satu cara kita menjaga bumi kita. Nah, Ustazah memberikan challenge pada kakak semua, ya. Jadi proyek selama liburannya sayang ya. Proyek selama liburannya. Tadi Ustazah Dia sudah menginformasikan kalau mau menanam itu komposisi medianya apa saja tadi, sekam ya, terus pupuk sama tanah ya, perbandingannya 1:1. Nah, bisa menggunakan wadah yang bekas juga ya, bekas botol air mineral 1 liter ya. Teman-teman sudah menyiapkan semua ya. Bahkan tadi ada yang sudah jadi tuh kayak Aziza, Ustazah lihat udah diisi sama medianya. Terus teman-teman kelas 1 ada yang udah jadi botolnya, meskipun belum diisi medianya nggak apa-apa, menyusul ya. Jadi proyek liburannya adalah silahkan buat botolnya ya, dipotong ya, seperti yang tadi dicontohkan oleh Ustazah Diah ya. Gitu. Jadi dipotong bagian atasnya buat nanti nyimpen medianya dan benihnya. Terus di bagian kiri kanan buat nanti pasang talinya. Terus di bawah-bawahnya ya buat nanti tempat airnya turun ya gitu. Jadi pertama nanti proyeknya adalah siapkan botolnya sebagai tempat, diisi dengan medianya ya, media tanamnya, lalu diisi dengan benih ya. Kalau benih seperti yang tadi tuh yang diperlihatkan Ustazah Dia, bukan bibit ya. Kalau bibit yang sudah jadi gitu ya. Kenapa sih Zah kalau benih? Biar kakak belajar menikmati prosesnya, merasakan proses menanamnya dari benih sampai bisa tumbuh ya gitu. Terus selama liburan dirawat di rumah ya tanamannya ya. Nah, tadi kan tips dari Ustazah Dia menanamnya sayuran biar lebih mudah ya, biar lebih mudah dan bisa pas di tempat yang kita punya di botol bekas tadi ya gitu. Nanti pas masuk sekolah lagi ya semester 2 hasilnya proyeknya kakak dibawa ya, dibawa ke sekolah ya, hasil kamu merawatnya ya. Nanti akan kita display di sekolah kita. Kita gantung tuh seperti tadi yang punya Ustazah Dia dan seperti yang tadi foto Ustazah tampilkan ya. Jadi biar nanti terpajang dengan cantik, dengan indah, dan kita rawat di sekolah setiap hari bergantian. Gitu ya sayang ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk proyeknya? Ustazah sambil baca di kolom chat dulu. Oh, ini tadi Ustazah Dia menjawab pertanyaan Ustazah Nur. Kata Ustazah Nur kan dijemurnya berapa hari untuk kulit telurnya? Kata Ustazah Dia cukup sampai kering supaya mudah dihaluskan kulitnya. Terus kata Kariza, kalau nggak bikin bolongan di kanan kiri botolnya bisa nggak kalau nggak ada tali? Nah, talinya nanti di sekolah ya sayang ya Kariza ya. Jadi Kariza bikin lubangnya saja ya, gitu. Jadi nanti talinya di sekolah yang menyiapkan ya, gitu. Tapi kalau memang Kariza ada talinya silahkan, kalau enggak apa-apa karena memang talinya biar sama ada di sekolah gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada apa sih? Kelas 3
Ada Udah yang mau ditanyakan lagi sayang? Udah kumpulin tanamannya di sekolah, kapan? Pas nanti masuk semester 2 ya. Nanti kan kita minggu depan bagi rapot tuh, terus istirahat dulu sejenak. Terus nanti masuk lagi kan, ya. Nah, nanti dikumpulin deh pas udah masuk lagi, ya. Jadi proyek liburannya, biar liburan lebih bermanfaat, biar lebih asyik. Proyeknya adalah menanam. Zah, boleh nggak aku lebih dari 1 botol? Boleh, silahkan ya. Gitu. Jadi tadi kan tips dari Ustazah Diah ketika menyimpan benihnya itu dalam sebuah botol jangan cuma 1 ya. Jadi agak banyak karena kalau 1 nanti gagal nggak ada harapan lagi. Tapi kalau banyak mungkin yang 1 nggak nunggu tapi yang lain bisa nunggu. Gitu ya sayang ya. Nah, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Mumpung ada Ustazah Diah di sini nih ahlinya. Ustazah Diah tuh rumahnya Masya Allah kelilingnya itu banyak sekali tanaman. Tadi sebagian kecil tuh yang dilihatin di foto tuh sebagian kecil tanamannya. Ya sayang, ada pertanyaan? Udah jam 11:30. Iya siap sebentar lagi ya. Makanya Ustazah persilakan dulu sebelum ditutup ada pertanyaan nggak? Biar nanti nggak bingung pas mengerjakan proyeknya ya. Challenge-nya ya. Nih kata Ustazah Diah 1 lubang bisa isi 3 ya benihnya ya. Gitu untuk kangkung ya. Nanti bisa disesuaikan untuk yang lainnya. Gimana kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, kita tutup dulu. Terus kita foto. Enggak ada? Paham ya? Nanti bisa dilihat rekamannya ulang di YouTube acara kita hari ini. Oke, kita tutup dengan hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita foto bersama dulu. Boleh dibuka kameranya semuanya sayang. Dan kita ucapkan kepada Ustazah Diah terima kasih ya. Ya 1, 2, 3. Terima kasih Ustazah Diah. Oke, kita foto bersama dulu. Sini Zahnita, Zanur. Oh, nggak Ustazah ganti virtual background-nya biar kelihatan. Ini belakang Ustazah banyak banget orangnya. Nah, ini dia. Oke, 1, 2, 3. Wah, Aufa. Apa tema itu? Love gambarnya. Bentar, Ustazah copy dulu ya. Sekali lagi. Boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Yeay. Oke, selamat istirahat ya. Selamat melaksanakan proyeknya. Terima kasih. Sholat Jumat ya, yang putra ya, yang putri sholat zuhur. Terima kasih Ustazah Diah. Ya Allah ilmu. Terima kasih Ustazah Diah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya, tadi banyak kendala ya, Ustazah sinyalnya dan segala macam. Karena di sekolah rame juga, ada yang vaksin, jadinya agak repot tadi. Ya, dadah. Ilaliko, sampai berjumpa lagi. Ilaliko, sampai berjumpa lagi. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Assalamualaikum. Ustazah N ya. Halo Ustazah.